Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Al-Mukarram, guru kita, sahabat saya Kiai Saiful Misbahul Munir, ya alhamdulillah beliau dapat hadir bersama-sama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau Kiai Misbahul Munir disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dilancarkan urusannya. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Khair dari Klender. Yang alhamdulillah beliau juga bersama-sama kita hadir di sini. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Yang akan menjadi penceramah utama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan rahmat, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang saya hormati, ada Pak Ustadz Samsudin selaku Ketua RW. Saya naksir sama sorbannya tuh Pak RW. Sorbannya Palestina apa Maroko? RW sekaligus Ustadz sekaligus RW. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, serta anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang saya hormati para jamaah, para ibu-ibu, wabil khusus Ibu tim Marawis yang keren abis. Nanti waktu saya ngadain acara bisa nggak diundang ke Cilincing? Iya. Kebetulan saya punya yayasan di Cilincing dan saya sebagai ketua yayasannya.
setiap tahun saya mengadakan, oh manajernya ya. Boleh tahu nomor HP-nya manajernya itu? Nanti kita transaksi Bu manajer. Iya. Yang penting enak di manajer, enak juga di saya gitu. Setiap tahun saya mengadakan acara haflah akhiri dirosa, ya, sekaligus juga wisuda para santri, dan itu akan lebih keren kalau ada marawisnya. Gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu marawis yang tadi sudah kita dengarkan suaranya yang merdu, kemudian rebana dan marawisnya juga cukup kompak, ya. Mana pembukaan, mana penutupan, subhanallah kompak bener gitu. Ya. Mudah-mudahan likuli keprukinnya, likuli tepukinnya, likuli tabokinnya, termasuk sodakoh. Karena ketika kita ngaji, maka setiap kali langkah yang kita gerakan itu disebutnya atau hitungnya adalah likuli khotwatin, setiap kali melangkah. Yang setiap ada acara seperti ini tampil marawis, itu yang dicatat bukan likuli khotwatinnya, tapi likuli keprukin. Likuli tepukin. Ya, tadi berapa kali tepukan tuh? Sekali tepukan itu pahalanya 10 ibu. Kalau tadi ada 2 lagu, 1 lagu itu berapa tepukan tuh 1 lagu? Banyak kan? Bisa 100, bisa 500 kali tepukan ya. Nah, subhanallah, itu pahalanya udah luar biasa itu. Mudah-mudahan pahalanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu yang di depan saya yang lagi ngunyem, yang lagi ngemil, yang lagi menikmati snack, mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dilancarkan segala usahanya, dan semoga tetap semangat untuk menjadi garda terdepan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Masjid Nurul Karomah. Wabil khusus Bapak Rasino, mana Bapak Rasino? Bapak Rasino selaku Ketua DKM dan juga Pak Ustadz Saiful Arif selaku Ketua Panitia. Mudah-mudahan 2 orang ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Rasino yang saya dengar sering sakit, ya, ngurusin ikan, sering sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan bisa kembali melanjutkan proses pembangunan Masjid Nurul Karomah menjadi masjid yang indah, menjadi masjid yang bagus, menjadi masjid yang nyaman digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, nawaitu saya datang ke sini itu memenuhi undangan untuk bisa sama-sama duduk di sini. Enggak taunya begitu sampai di sini, Bu, dibisikin sama Pak Ketua Panitia, Ustadz ceramah ya, bentar aja. Ya udah, bentar aja. Berapa menit? 10 menit aja lah. Ini udah dapat 10 menit belum? Udah ya, udah 10 menit ya. Ya udahlah, karena udah 10 menit. Wassalamualaikum.
Baik, karena waktunya sebentar, karena waktunya sedikit, saya tidak akan panjang kalam sesuai dengan kapasitas dan keilmuan saya, sesuai dengan pesan dari panitia juga karena nggak boleh lama-lama. Saya hanya menyampaikan tentang rahmatan lil alamin. Saya membahas rahmatan lil alamin, saya turun dari panggung ini karena ada penceramah yang nomor satunya ya, yaitu Pak Ustadz Abdul Khair yang akan memberikan mau'idhah hasanah pada siang hari ini. Kalau saya udah biasa setiap malam minggu kan saya selalu hadir di sini memberikan kajian fikih dan kajian tafsir gitu, tafsir ahkam karangan Ali As-Sobuni. Nah, baik ibu-ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Bu, udah tahu belum rahmatan lil alamin? Pak, pernah dengar rahmatan lil alamin? Pernah. Udah tahu belum? Rahmatan lil alamin itu apa? Kita ngaji bentar ya, karena saya nggak biasa ceramah Pak. Saya biasanya ngaji. Maka saya kalau menyampaikan ceramah itu ya gayanya gaya ngaji. Gitu. Iya. Kalau suruh ceramah kemudian ngasih ibu ketawa ke TV gitu, ya nggak bisa. Gitu. Ya saya nggak bisa. Tapi kalau untuk ngaji serius, saya insya Allah bisa sedikit-sedikit. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu dua kata. Kata rahmah dan alamin. Rahmah itu mustaq dari kata rahima yarhamu dalam ilmu sharaf. Rahmatan masdarnya. Artinya adalah kasih sayang. Disebut dengan rahmat, kasih sayang. Kata kedua itu adalah alamin. Alamin itu jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah alam. Alam bahasa Indonesianya alam. Apa itu alam? Alam dalam ilmu nahwu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Langit, alam. Bumi, alam. Malaikat, alam. Jin, alam. Manusia, alam. Batu, alam. Pohon, alam. Binatang, alam. Kecoa. Semua yang ada di muka bumi dan juga yang ada di langit itu semuanya adalah alam. Kecuali Allah. Kalau Allah itu bukan alam, maka disebutnya kullu ma siwallah fahuwa alam. Nah, itu nanti alam dalam ilmu nahwu ada alam murtajal dan juga alam-alam yang lain. Tapi yang jelas bukan alam gaib gitu. Karena nahwu tidak pernah membahas alam gaib. Kalau digabung rahmatan lil alamin itu berarti kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi kepada seluruh alam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memiliki rahmatan lil alamin. Dalilnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu Muhammad selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Satu-satunya nabi yang mendapat rahmatan lil alamin itu adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain tidak memiliki rahmatan lil alamin. Nabi Adam tidak memiliki rahmatan lil alamin. Nabi Nuh juga tidak memiliki rahmatan lil alamin. Maka Nabi Nuh karena dia tidak memiliki rahmatan lil alamin, ketika menghadapi umatnya yang nakal, umatnya yang badung, umatnya yang tidak mau percaya kepadanya dan tidak mau beriman kepadanya, obatnya adalah turun siksa, turun azab. Dalam doanya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina
dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan penduduk di muka bumi ini mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang kafir kau habisin saja. Maka berkat doanya Nabi Nuh itu umatnya Nabi Nuh habis, Bu. Hanya menyisakan orang-orang yang beriman. Silakan ibu-ibu yang mau ketemu dengan keluarganya. Selamat jalan Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi di tahun depan. Amin. Demikian pula nabi-nabi lain Ibu, itu tidak memiliki rahmatan lil alamin. Jadi satu-satunya nabi yang memiliki rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad, nabi yang hari ini kita memperingati kelahirannya, disebut dengan Maulid Nabi. Mana buktinya kalau Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin? Contoh kalau Nabi itu memiliki rahmatan lil alamin. Ketika Nabi hijrah ke Taif, sampai di Taif, apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif, Bu? Orang-orang Taif melempari Nabi sampai Nabi itu berdarah, ya, giginya sampai copot satu, kena lempar batu, badannya bengkak-bengkak, kakinya sampai pincang. Itu perlakuan orang Taif kepada Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan seperti itu, Malakul Jibal, malaikat yang jaga gunung itu, bilang kepada Nabi, wahai Rasul, izinkan saya untuk menghancurkan penduduk Taif itu, dan juga mereka-mereka yang ingkar kepadamu dan mereka-mereka yang selalu menentang terhadap ajaranmu. Saya Malakul Jibal siap terbang untuk menghancurkan penduduk Taif dan mereka-mereka yang kafir. Apa jawabannya Nabi ketika mendapatkan kabar seperti itu dari Malakul Jibal, malaikat yang menjaga gunung? Kata Nabi, jangan kau hancurkan orang-orang Taif, jangan kau hancurkan orang-orang yang kafir, jangan kau hancurkan orang-orang yang memusuhi saya. Kenapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan kepadanya. Apa doanya? Doa Nabi kepada penduduk Taif dan juga kepada mereka-mereka yang masih kafir pada saat itu adalah la'allahum yakhrujuna min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang hari ini masih kafir, mereka-mereka yang hari ini masih memusuhi saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sulbinya mereka, dari tulang rusuknya mereka lahir orang-orang, lahir anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bu, ada enggak orang sesabar Nabi Muhammad? Enggak ada. Dilemparin batu babak belur malah didoain. Bu, kalau ibu ditimpuk batu timpuk lagi. Coba. Karena kita bukan nabi dan kita tidak memiliki rahmatan lil alamin. Tapi Nabi Muhammad ditimpuk batu berdarah, dia rontok giginya, coba copot giginya ibu. Kalau ibu lempar sandal lalu giginya lepas, apa yang ibu lakukan? Lempar lagi ya. Masya Allah. Coba Nabi enggak, malah didoain nama Nabi. Dan dampak dari doanya Nabi itu jamaah, subhanallah, keren. Apa yang terjadi? Sejarah mencatat orang-orang kafir di zaman itu, orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu memusuhi Nabi,
Akhirnya mereka punya anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman. Contoh, Bu, kenal Abu Lahab nggak? Abu Lahab kenal nggak? Pernah dengar namanya? Pernah. Di mana? Di mana? Di surat apa? Al-Lahab. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabi watab. Itu ada nama Abu Lahab tuh, masuk di dalam Al-Quran. Bu, kalau punya anak jangan hanya ngasih nama ke anak itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Katanya yang bagus itu nama buat anak adalah nama yang ada di dalam Al-Quran. Kebetulan Bapak baca, Ibu baca surat Al-Lahab, ada nama Abu Lahab nih di sini. Kasih nama anaknya Abu Lahab. Apa yang terjadi jamaah? Abu Lahab kafir, Abu Lahab musyrik, Abu Lahab memusuhi Nabi, Abu Lahab hendak membunuh Nabi. Tapi jangan lupa Abu Lahab punya anak perempuan yang muti'ah. Abu Lahab punya anak perempuan yang solehah. Abu Lahab punya anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama anaknya? Ada yang kenal nama anaknya Abu Lahab? Namanya Darroh. Darroh, putri Abu Lahab. Muti'ah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Darroh itu pernah nangis ketika ada imam dalam sholat yang dibaca adalah surat Al-Lahab. Makmumnya Darroh yang dibaca surat Al-Lahab. Darroh nangis, Ibu. Bapak gua, bapak saya. Tabat yada abi lahabi watab. Selesai itu Darroh nangis dan ngadu kepada Nabi. Kenapa kamu menangis? Saya sakit mendengar nama anak saya, mendengar nama bapak saya disebut di dalam Al-Quran dan dibaca oleh imamnya. Setelah itu Rasulullah bilang kepada yang ngimamin pada zaman itu, ya, wakila itu adalah Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kalau engkau ngimamin dan kebetulan jamaahnya itu ada Darroh, jangan kau baca Al-Lahab, baca surat yang lain aja. Kasihan Darroh nangis kalau mendengar surat Al-Lahab itu dibaca di depannya. Subhanallah. Ya. Yang kedua ada Abu Jahal. Ibu kenal dengan Abu Jahal? Abu Jahal kafir, Abu Jahal musyrik. Tapi berkat doanya Nabi juga yang tadi itu, Abu Jahal punya anak alim, ahli tafsir. Siapa namanya? Namanya adalah Ikrimah. Kalau ibu bapak pernah ngaji tafsir Ibnu Katsir, bapak dan ibu akan pernah membaca ngan Ikrimah. Ketika ibu dan bapak membaca ngan Ikrimah, itu adalah Ikrimah putranya Abu Jahal. Beliau adalah ahli tafsir di zamannya. Subhanallah. Terakhir ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah kafir. Dan dia suka memalsukan Al-Quran, bahkan mengorder ketika Al-Quran itu turun, dia mencari orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Dan yang dicari adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu dibayar oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah segitu kafirnya punya anak alim, punya anak soleh, tentara Islam, jenderal dalam peperangan. Setiap kali perang yang dipimpin oleh dia selalu mendapatkan kemenangan. Dia berjuluk Saifullah. Tahukah ibu siapa nama anaknya Walid bin Mughirah yang jadi jenderal, yang jadi panglima perang dalam peperangan-peperangan yang dilakukan pada zaman itu? Dia adalah Khalid bin Walid. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk, sama-sama. Subhanallah wala ilaha illallah. Berkat doanya Nabi yang tadi pula jamaah, di Indonesia tidak kalah kerennya. Di Indonesia ada orang yang tidak punya keturunan pejabat, dia bisa menjadi pejabat. Bapak ibunya bukan presiden, tapi dia bisa jadi presiden. Bapak ibunya ada yang bukan kiai, tapi anaknya bisa jadi kiai. Bapak ibunya nggak bisa baca Quran, tapi anaknya bisa membaca Al-Quran. Bahkan ada orang yang bapak ibunya bukan pembaca dan bukan ahli Quran, tapi anaknya menjadi hafidul Quran, hafal Quran. Dan di Indonesia banyak tukang beca punya anak hafal Quran. Di Cilincing ada tukang kerang, ibu, tukang kerang, tapi anaknya hafal Quran. Subhanallah. Itu semua berkat doanya Nabi, ibu-ibu. Ya, berkat doanya Nabi. La'allahum yakhrujuna min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian yang saya hormati, saya kapasitasnya sebagai pembuka saja, penceramah awal, karena ada penceramah utama pada siang hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, baru satu contoh yang saya contohkan betapa Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi yang diutus membawa rahmatan lil alamin. Salah satu rahmatan lil alaminnya adalah Nabi ketika disakiti, Nabi ketika ditimpa, Nabi ketika dilempari batu, beliau tidak membalas, bahkan mendoakan kepada orang-orang yang memusuhinya. Dampak dari doanya Nabi itu, alhamdulillah, kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Dan pada pagi hari ini kita memperingati kelahirannya. Mudah-mudahan kita yang hari ini memperingati kelahirannya, besok pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Bila ada umur panjang, insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi. Bila ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Siang-siang jalan-jalan ke Bekasi. Asik. Waktunya sudah siang. Sekian, terima kasih. Anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik itu kuenya bongkos. Setuju? Setuju. Kuenya habis. Bilang sama Parasino, ibu-ibu kuenya habis tuh. Baik ibu-ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, ini saja, kurang lebih yang mohon maaf. Wa'alaikum minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.